Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama OBP, obrolan bawah pohon. Dan ini gelap ya. Efek kamera ganti. Jadi teman-teman, ada insiden, harus insiden ganti HP. Ya mudah-mudahan video kali ini juga masih diterima dengan baik oleh kalian semuanya, dan kesampingkan dulu masalah hasil kameranya. Kita akan bahas satu bahasan menarik. Ini masih di sebuah tabloid media umat tahun 2016. Segmen Ustadz Menjawab. Wah, luar biasa. Diasuh oleh Kiai Haji Sidik Aljawi, dan temanya menarik karena walaupun 2016, kita yakin hari ini masih ada. Masih dan dijalani oleh umat. Oke. Ditanya dulu. Saya mau tanya dulu. Udah punya rumah, Bu? Alhamdulillah. Ada. Aku dipinjam. Rezeki yang masih ngontrak. Rumahnya Ngontrak. Alhamdulillah. Yang para pendengar juga mungkin ada yang udah rumah sendiri. Alhamdulillah. Yang rumah sendiri tapi nyicil. Alhamdulillah. Tapi banyak loh. Nah, ini kaitannya dengan ini. Dengan bahasan punya kita kali rumah ini. tapi masih nyicil. Nyicilnya kayak apa? Nah, jadi ini ya tentang KPR ya. Iya, hukum KPR. Jadi memang memiliki rumah. Iya, ada yang tanya di bahasan di tabloid media umat itu, mohon dijelaskan hukum KPR dalam pandangan syariah Islam. Wah, kita mulai dari bahasan mananya dulu nih? Bahasan ke faktanya dulu. Oke. Faktanya dulu. Jadi KPR itu kan kredit ya yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan kepada nasabah untuk membeli rumah dari pihak developernya. Yeah. Jadi pihak dalam KPR itu ada 3 ya. Ada satu nasabah atau pembelinya. Oke. Yang kedua tadi developernya. Yang ketiga adalah bank atau lembaga pembiayaan. Jadi kalau untuk mekanismenya KPR itu kan pada umumnya pertama, nasabah itu kan atau si pembeli ini membayar DP kepada developernya. Misalnya dia bayar 20% ya dari harga rumah. Oke. Nah, setelah pembeli memenuhi syarat-syarat administratif lah, misalnya KTP gitu ya, atau kartu keluarga dan lain-lain, slip gaji kah, pokoknya dan syarat-syarat itu. Nah, yang kedua, nasabah tadi atau pembeli tadi itu mengajukan kredit pinjaman ke lembaga pembiayaan. Yang keduanya. Karena tadi kan 20% aja kan bayar DP-nya ke developer. Belum bisa dapat rumah tuh? Belum. Jadi pas yang ketiga ini, nah nasabahnya atau pembeli rumahnya tadi melunasi rumah tadi dengan pinjaman kepada pihak bank tadi secara angsuran atau secara nyicil. Nah, di mana gitu ya angsuran itu disertai bunga. Nah, kemudian nasabah itu karena dia hutang, pasti biasanya kan kalau hutangnya rumah itu kan banyak ya jumlahnya. Yeah. Nah, itu yang dijaminkan. Nah, yang dijaminkan itu adalah rumah yang dibeli itu, rumahnya yang dibeli itu. Oh iya, benar. Nah, karena itu sebagai jaminan, misalnya nasabahnya atau pembelinya ini mengalami gangguan, maksudnya ada kendala gitu ya dalam pembayaran, terlambat bayar misalnya, maka bank bisa mengenakan denda. Itu mekanisme KPR ya yang secara umumnya. Ya, oke. Maka di sini ya kalau dalam pandangan Islam dari mekanismenya itu adalah hukumnya haram. Nah, berarti kita kupas nih ya. Dakdik nih. Aduh, iya benar. Ini persoalan sensitif pembahasannya. Karena tadi kita tahu yang namanya papan atau rumah ini adalah kebutuhan pribadi. Iya. Dan orang tuh kadang kan mikirnya gini loh, daripada nyewa. Bener. Daripada nyewa, misalnya nyewa rumah 1 juta sebulan. Ya. Lebih baik ngambil rumah 1 juta sebulan gitu. Tapi nanti lama-lama misalnya katanya jadi punya sendiri gitu. Nah, cuman ya kenyataannya kan mekanismenya sekarang begini. Mekanismenya. Jadi harus
statusnya gitu. Itu pada yang pertama apa mekanismenya gitu. Nah, lalu dalam Islam itu kenapa jadi haram, ada alasannya gitu ya, maksudnya ada hujahnya. Nah, pertama gitu ya, karena dalam KPR tadi terjadi riba. Nah, itu yang paling ini ya, Paling utama. paling utama antara nasabah dengan bank. Ya. Padahal Islam kan mengharamkan riba itu. Jadi riba itu kan berupa bunga atas pokok utang yang dipungut oleh bank dari nasabah atau pembeli yang rumah tadi. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan itu dalam akad utang atau dain tadi adalah riba dan itu hukumnya haram. Nah, jelas. Itu di pembahasan pertamanya karena ada riba. Riba karena pemberi pinjaman itu memberikan syarat. Ada syarat. Oke. Nama riba. Yang kedua tadi yang Ibu jelaskan tentang adanya barang ini ya, apa? Jaminan. Jaminan. Yang jaminannya itu adalah rumah yang atau Dibeli. barang yang dibeli tadi. Nah, Dalam hal ini berarti rumahnya dijadikan jaminan. Secara syariah itu tidak boleh. Oke, dasarnya apa nih? Pendapatnya Imam Syafi'i ya, yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah. Jika ada dua orang yang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka jual belinya tidak sah. Wow. Iya ya, karena dak-dik-duk deg-deg juga karena tadi barang-barang yang dibeli tadi ketika disyaratkan menjadi jaminan atau rahan, maka barang itu belum menjadi milik pembeli. Iya ya, harusnya kalau dalam akadnya jual beli kan walaupun kredit misalnya kan kita misalnya beli HP ini kredit itu kan sudah jadi punya Milik saya kita. gitu. Benar. Akadnya itu walaupun tadi sistemnya kredit. Tapi ini berhubung dengan apa ya, dari pihak banknya tadi kan kita. Iya. Banknya tadi meminta jaminannya dari rumah itu. Jadi statusnya itu masih gantung gitu. Bahwa rumah itu walaupun kita sudah beli tapi kepemilikannya bukan milik kita gitu. Padahal akadnya jual beli gitu ya. Jual beli. Nah, itu salah satu itu juga dia. yang menjadikan ketidaksahannya ya akadnya tidak ini. boleh kan adanya itu riba, kemudian menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan. Oke. Kemudian ada lagi yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini dalam KPR itu biasanya ada denda ya kalau misalnya nasabah itu melakukan cedera janji terhadap perjanjian kredit atau PK. Lambat bayar gitu. Lambat bayar. Oke. Misalnya denda kepada nasabah yang menunggak pembayaran per bulan. Misalnya berapa bulan gitu ya. Nggak bayar. Nah, atau malah dendanya nih kepada nasabah yang melunasi sisanya itu lebih awal dari waktu yang seharusnya. Kan aneh loh. Kalau yang waktu itu kita bahas yang itu kalau misalnya dapat itu secara pribadi ya kan? pribadi ya. Dan itu juga riba juga, maksudnya memberikan diskon. Tapi kalau di bank ini kalau misalnya anggaplah orang tuh sudah nggak mau beban lagi gitu, sadar gitu. Nah itu tuh dilemanya juga banyak tuh. Mungkin ada yang sudah paham ya setelah mengambil rumah itu mau melunasi tapi malah dapat denda gitu. Karena bayar lebih awal dari waktu yang seharusnya. Gimana coba? Mau lunasin malah dapat denda juga. Di awal karena takut sama ribanya, kemudian takut dengan hukum yang kedua tadi, jaminan tadi, ujung-ujungnya kenanya denda. Dan denda ini juga jatuhnya nggak boleh juga ya? Nggak. Jadi sama-sama diharamkan gitu. Jadi kedua macam denda itu hakikatnya adalah riba gitu ya, karena dia merupakan tambahan dari yang disyaratkan atas pokok utang. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Tadi sudah kesimpulannya. Haram. Jadi mudah-mudahan ya sahabat muslimah dimanapun berada ya dimudahkan oleh Allah untuk solusinya seperti apa gitu. Iya. Kalau sudah terjadi. Iya benar-benar. Kawan-kawan OBP. Iya, itu penglah masalahnya. Kalau nggak ada ini, kayak habis di rumah. Nah itu dia. Siapa yang menjamin? Yang di awal tadi itu kebutuhan pokok. Kebutuhan apa asasiah kita. Mendasar lah. Sandang, pangan, papan. Kemudian hari ini kondisi kita kalau tidak dipenuhi oleh diri sendiri, akhirnya siapa lagi gitu? Siapa lagi? Pas cari solusi sendiri ternyata
harusnya kan dengan kita paham. Kalau nggak paham kan ya tadi jangan ada dalihnya, kan orang gitu juga mekanismenya, Jadi ngikut banyak orang. ikut banyak orang gitu. Wah, iya ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas kali ya, ketika anunya. Tapi ini ada sih solusinya ya, solusi syariah. Nah, itu dia nih, tuh. solusi syariah untuk KPR adalah misalnya akad jual belinya tuh secara angsuran itu padahal ya antara developer aja dengan pembeli rumah yang siap huni Tanpa tanpa ada melibatkan bank. bank atau lembaga keuangan. Oke. Jadi kalau rumahnya tidak siap huni, misalnya dia dibangun dulu, maka dapat menggunakan apa ini bai al istisna, yaitu jual beli dengan pembuatan barang. Iya. Jadi kedua akad ini tanpa melibatkan pihak ketiga tadi yaitu bank. Dan boleh ada jaminan, tapi jangan barang yang dibeli itu, nah rumahnya itu. Jaminannya apa gitu? Jaminannya ya? apa gitu. Kendaraan. Karena memang kan untuk jual beli kredit misalnya rumah kan itu lumayan banyak ya uangnya. Bener. Jadi perlu, maksudnya tuh keamanan lah, jaminan bagi yang memberi utang. Oke. Berarti boleh. Kalau dengan KPR tadi jelas hukumnya haram. Kemudian solusi berikutnya, solusi Islamnya adalah dengan